Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sunario, mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, PPG Daljab, angkatan kedua, tahun 2021, jurusan Ketenaga Listrikan, akan mengadakan uji kinerja di SMK Negeri 1 Dolomasiol pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021. Akan mengadakan video uji kinerja dengan materi merancang instalasi motor listrik dengan pengendali elektromagnetik dengan KD 34, yaitu memahami instalasi pengendali motor listrik dengan elektromagnetik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Siang, Pak. Ada pertemuan kita ini, mudah-mudahan kalian dalam sehat walafiat. Semoga kita masih bisa bertatap muka untuk melanjutkan pembelajaran kita. Sebelum kita memulai pembelajaran, maka baiknya kita berdoa yang dibawakan oleh Aldo. Coba Aldo untuk membawa doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Aldo yang telah memberikan doanya. Mudah-mudahan kita selamat pelajaran dan keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Sesuai dengan YL SMK kita, membawa pandu, ya. SMK, Bisa. SMK, Hebat. ya. Mudah-mudahan YL itu membawa semangat kita. Jadi sebelum itu, untuk meningkatkan jiwa rasa nasional kita, Bapak akan berikan sedikit lagu Indonesia Raya, ya. Selanjutnya Bapak ingin mengabsen kalian. Ini DJs Bapak telah memberikan dan kalian absen.
termasuk Aldo, Arya, Muhammad Irfan, Apis, dan Reja, Sandi ya. Oke, orang yang masuk. Untuk mata pelajaran instalasi motor listrik, jadi KD untuk pembelajaran ini hari dasarnya adalah memahami gambar instalasi motor listrik dengan kendali elektromagnetik. Kemudian kita mencontoh atau merancang gambar instalasi motor listrik dengan kendali elektromagnetik ya. Adapun tujuan pembelajaran pada ini hari, setelah nanti kita berdiskusi dan menggali informasi, diharapkan peserta didik dapat menjabarkan jenis-jenis diagram gambar instalasi secara disiplin dan santun. Kemudian setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menafsirkan gambar rangkaian sistem pengendali elektromagnetik dengan jujur dan rasa tanggung jawab. Kemudian dengan disediakannya peralatan contoh gambar pengendali, peserta didik dapat merancang rangkaian sistem pengendali elektromagnetik dengan disiplin dan bertanggung jawab. Setelah melakukan perancangan gambar, peserta didik dapat menunjukkan atau mendemonstrasikan rangkaian sistem pengendali elektromagnetik dengan jujur dan santun ya. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke. Jadi kita di sini akan membahas jenis-jenis diagram gambar instalasi, kemudian gambar rangkaian pengendali elektromagnetik ya. Ya. Yang pertama itu jenis-jenis diagram gambar instalasi. Nah, coba mohon kita diskusi di sini. Siapa yang tahu diagram blok ini? Pak Sandi? Pak. Ya. Diagram blok tersusun atas beberapa persegi panjang yang masing-masing memiliki sebuah bagian alat kontrol beserta penjelasan rinci mengenai fungsinya. Persegi panjang tersebut dihubungkan dengan tanda panah yang menunjukkan arah dari aliran dayanya. Ya. Yang ini diagram blok tadi blok persegi panjang yang di dalam blok ini dicantumkan alat-alat komponen untuk gimana caranya dapat mengatur motor listrik ini dapat berputar. Sekarang itu ada yang namanya pengaman atau saklar penghubung, contohnya NFB atau NBCB. Apa itu NFB? Reja? NFB berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan tegangan arus utama dengan sirkuit atau beban. Selain itu berfungsi juga untuk memutuskan atau melindungi beban dari arus yang berlebihan ataupun jika terjadi hubungan singkat. Ya, betul Reja ya. Kemudian itu ada juga yang namanya MCCB. Pak Aldo, apa itu MCCB? MCCB merupakan salah satu komponen elektrikal yang berfungsi sebagai pengaman dan pemutus arus ketika terjadi arus pendek atau korsleting atau kelebihan beban atau overload yang dapat menyebabkan kerusakan pada motor listrik dan kebakaran karena percikan bunga api. Nah, jadi sebagai pengaman ya, itu semuanya pengaman dan juga saklar penghubung. Jadi untuk kita menggerakkan magnetic kontaktor ini, kontaktor magnet ini ada dibantu dengan yang namanya tombol tekan atau tombol start atau tombol stop. Apa yang dimaksud dengan tombol start atau tombol stop atau push button? Coba Apis. Habis. Ya, coba Sandi, tombol tekan atau push button.
Tombol tekan adalah bentuk saklar yang paling umum dari pengendali manual yang dijumpai di industri. Tombol tekan NO atau normally open start menyambung rangkaian ketika tombol ditekan dan kembali pada posisi terputus ketika tombol dilepas. Sedangkan tombol tekan NC atau normally close atau stop memutuskan rangkaian ketika tombol ditekan dan kembali pada posisi terhubung ketika tombol dilepas. Ya, jadi tombol ini terdiri dua macam, tombol NO dan tombol NC ya. NC dia terhubung pada keadaan normal, sedangkan NO terbuka pada keadaan normal. Kemudian nama di sini ada magnetic kontaktor. Siapa yang tahu magnetic kontaktor? Silakan, kami yang bisa. Ya, silakan. Magnetic kontaktor adalah alat elektrikal yang bekerja dengan induksi elektromagnetik pada sebuah kumparan tembaga atau koil yang dialirkan tenaga listrik sehingga menimbulkan medan magnet yang menyebabkan kontak bantu NO atau normally open akan tertutup dan kontak bantu NC atau normally close akan terbuka. Ya, magnetic kontaktor adalah suatu alat pengendali yang bekerja berdasarkan kemagnetan. Kemudian untuk mengetahui kontaktor magnet itu bekerja atau tidak, ada yang namanya lampu indikator. Jadi lampu indikator ini saat motor berputar atau berhenti. Jadi apa fungsi lampu indikator ini? Irfan? Ada yang Irfan? Bisa Irfan? Ya, coba Aldo. Coba mohon belajar lagi Irfan ya. Lampu indikator merupakan komponen yang digunakan sebagai lampu tanda. Penggunaan lampu indikator pada rangkaian kontrol. Jika komparan kontaktor energize, lampu indikator merah menyala mengindikasikan bahwa motor jalan atau berputar. Lampu indikator ini hanya untuk sebagai lambang atau simbol untuk kita mengetahui secara visual ya, melalui penglihatan ya. Sesuai dengan mungkin lampu indikator ada warna-warninya. Ada lampu merah, kuning, hijau. Sesuai dengan keinginan kita ya. Kemudian di situ ada yang namanya setelah kontaktor ada relay suhu, biasanya disebut dengan overload ya, overload relay atau torque. Apa itu dengan relay suhu ini? Siapa yang bisa? Saya Pak. Ya, lanjutkan. Silakan Reja. Thermal overload relay adalah peralatan switching yang peka terhadap suhu dan akan membuka atau menutup kontaktor saat suhu yang terjadi melebihi batas yang ditentukan, atau peralatan kontrol listrik yang berfungsi untuk memutuskan jaringan listrik jika terjadi beban lebih, Pak. Ya, jadi itu juga sebagai pengaman jika terjadi motor ya, overload ya, terjadi beban lebih, maka overload ini akan bekerja sesuai dengan fungsinya yaitu panas. Ya. Jadi apabila beban lebih, arus yang mengalir pada overload tinggi dan mengakibatkan panas pada sistem sensornya. Setelah demikiannya itu ya. Jadi apa kemudian ada namanya motor? Apa itu maksud dengan definisi motor? Kalian bisa? Apis bisa? Ya, coba Sandi, apa itu motor? Jadi motor adalah suatu alat yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Itu ya definisi daripada motor. Kemudian di sini setelah diagram blok kita harus menguasai namanya diagram satu garis. Setelah diagram satu garis, diagram pengawatan dan diagram lintasan. Apa maksud dengan diagram garis itu? Coba terangkan ini. Siapa yang bisa? Ya, Pak. Ya, silakan. Diagram satu garis hampir sama dengan diagram blok. Hanya saja komponen-komponennya ditunjukkan dengan simbol-simbol dari masing-masing komponen, bukan dengan persegi panjang. Simbol-simbol tersebut memberikan pengertian sifat-sifat dasar komponen, sehingga diagram satu garis menunjukkan lebih banyak informasi mengenai pengontrolan sistem tenaga listrik yang akan dikontrol. Garis-garis yang menghubungkan berbagai jenis komponen digambarkan dengan dua atau lebih penghantarnya.
Oke, jadi di diagram satu garis ini hanya satu garis ya, mulai dari serta penghubung, kemudian ada namanya komponen sekring atau sebagai pengamannya, kemudian kontak NO-nya, nah ini masukkan kontaktornya ya, kontak NO-nya, dihubungkan dengan tor, beban lebih atau pengaman beban lebihnya, kemudian ada motor, kemudian alat pengendali ya, alat pengendali itu dari tombol start dan tombol stop ya, kemudian kumparan relay, kemudian disambung lagi dengan lampu indikator. Nah, ini diagram satu garis. Bagaimana cara menggambarkan itu, arus itu dapat mengalir ya ke motor, itu dia. Kemudian diagram pengawatan. Ya, diagram pengawatannya. Nah, siapa yang tahu sini? Coba Aldo. Ya, silakan. Siapa ya? Aldo atau Sandi? Aldo, Pak. Ya, silakan Aldo. Diagram pengawatan tidak umum digunakan di lapangan karena penggambarannya dibuat secara lengkap dan merupakan gabungan antara rangkaian utama dan pengendali. Jika kemungkinan terdapat kesalahan akan menyulitkan korektor sebab tidak ada yang baku dan bersifat lebih bebas. Perlu kita ketahui bahwa untuk kebutuhan yang mendesak memahami diagram kerja ini membutuhkan waktu yang relatif lama. Ya, diagram pengamatan ini ada lengkap ya. Nah, di sini ada namanya rangkaian pengendali dan juga rangkaian utama ya. Rangkaian pengendali. Siapa yang tahu rangkaian pengendali? Saya, Pak. Ya, silakan. Rangkaian pengendali adalah rangkaian yang hanya menggambarkan bekerjanya kontaktor dengan kontak-kontak bantu, Pak. Ya, oke. Nah, kemudian situ ada rangkaian utama. Apa itu rangkaian utamanya? Rangkaian utama adalah gambaran rangkaian beban dan kontak-kontak utama, kontaktor, serta kontak breaker, dan komponen pengaman yang dihubungkan ke arus beban. Ya, dia. Nah, dari gambar itu jelas yang sebelah kanan itu rangkaian pengendali, yang sebelah kiri itu rangkaian utama ya. Jadi itu rangkaian utama terdiri dari 3 fasa RST ya. Fasa R, fasa S, dan fasa T. Bukan pada rangkaian pengendali itu ada netralnya yang dilengkapi dengan lampu-lampu indikator dan juga tombol-tombol ya, kemudian alat bantu daripada kontaktor tersebut. Ya, jadi di alat pengendalinya ini biasanya di dalam panel, sedangkan rangkaian utama juga di sini digabungkan dengan di dalam panel juga ya. Ya. Jadi di sini ada motor 3 fasa. Kemudian setelah diagram pengawatan itu kita masuk ke diagram lintasan. Oke, apa itu diagram lintasan? Irfan tahu? Diagram lintasan atau aliran ini paling banyak digunakan untuk menggambar rangkaian instalasi yang di dalamnya merupakan gambar detail dari diagram satu garis, karena di dalam diagram lintasan aliran dapat dibuat rangkaian utama dan rangkaian pengendali secara terpisah. Masing-masing rangkaian yang berbeda digambarkan dari kiri rangkaian utama dan di sebelah kanannya rangkaian mengendali, serta semua elemennya diberi kode huruf pengenal atau penomoran yang sudah dibakukan. Ya, ini rangkaian pengendali dan rangkaian utama ya. Misalkan di sini. Jadi dilengkapi dengan nomor-nomor atau kode-kode supaya kita waktu merangkai ini tidak terjadi error atau terjadi kesalahan dalam merangkai. Itu dia diagram lintasan atau alir. Ini kita sudah menguasai jenis gambar instalasinya ya. Jadi instalasinya ada diagram blok, diagram garis, dan diagram pengawatan, juga diagram aliran. Oke, ini berarti kita harus menguasai 4 jenis diagram. Oke. Kemudian jenis-jenis juga rangkaian ya. Di sini. Kemudian kita menguasai tentang rangkaian. Rangkaian di sini ada rangkaian dol, rangkaian motor bekerja bergantian, motor bekerja berurutan, motor rangkaian forward reverse, dan motor untuk start delta. Oke. Ini
ada yang namanya direct online atau DOL. Kita buka dulu. Apa itu rangkaian DOL? Apa yang tahu? Siapa? Ya, silakan. Direct online adalah teknik yang memungkinkan kita untuk start atau stop motor melalui suatu rangkaian kontrol atau bisa disebut sebagai rangkaian pengunci. Karena rangkaian DOL berfungsi untuk menjaga agar arus listrik tetap mengalir pada sebuah rangkaian pengendali. Ya berarti sistem rangkaian terbuka direct atau langsung ya. Kita terhubungkan langsung dengan tombol tombol stop, tombol start. Nah, dia langsung ke rangkaian bebannya ya. Kemudian dilengkapi dengan lampu-lampu tanda. Berarti begitu kita tekan langsung on, dia langsung kontak langsung ya ke rangkaian sumbernya. Kemudian ada namanya rangkaian motor bekerja bergantian. Ya, apa maksud dengan sistem pengendali dua motor bekerja bergantian? Ya, siapa yang tahu? Saya, Pak. Ya, apa itu? Yang dimaksud dengan motor bekerja bergantian adalah dua motor listrik tidak akan hidup atau berputar secara bersamaan, melainkan hidupnya satu persatu. Cara kerja rangkaian ini adalah kedua motor dan motor 2 tidak dapat putar secara bersama-sama, harus bekerja secara bergantian, Pak. Iya, ini dia. Oke, di pengendali dua motor bekerja bergantian. Di mana kok bisa bergantiannya? Sini ada namanya pengunci, ya. Pengunci di sini ada. Jadi kontaktor satu ini dikunci supaya tidak bekerja. Ada kontak bantu K2. Oke, kita simulasikan dulu. Itu dia warna hijaunya. Oke. Kita tekan sekali lagi. Berarti aliran arus sudah terdapat pada rangkaian. Apabila kita tekan tombol S1 ya, maka kontaktor 1 bekerja. Dengan bekerjanya kontaktor 1 ini ditandai dengan lampu L1 menyala ya. Kemudian kita tekan ini secara bergantian. Karena kita bergantian karena kotak bantu K1 pada jalur K2 ini terbuka, maka kita harus mematikan dahulu ke rangkaian kontaktor 1. Kita stop dulu. Setelah kita stop, baru kita tekan tombol S2. Maka bergantianlah ya, K2 bekerja atau motor 2 bekerja ditandai dengan adanya lampu indikator L2. Nah, di sini kontak bantu K2 terbuka sehingga tidak ada aliran arus ke K1. Demikian ya. Jadi dia secara bergantian. Kita stop. Setelah kita stop, maka dia keadaan normal semula ya. Maka motor semuanya akan berhenti dan lampu indikator akan padam secara bergantian. Kemudian ada yang namanya motor bekerja berurutan. Oke. Apa maksud dengan sistem pengendali dua motor bekerja berurutan? Siapa yang bisa? Habis bisa, habis? Nah, coba siapa yang bisa? Coba. Ya, silakan. Rangkaian kontrol motor berurutan secara singkat dapat dijelaskan yaitu rangkaian yang di mana motor dapat dikendalikan sekaligus dan secara berurutan. Rangkaian berurutan adalah rangkaian kontrol motor yang jumlah motornya dapat lebih dari satu dan dikendalikan sekaligus namun secara berurutan. Ya, ini kita jadi pengendali dua motor bekerja secara berurutan ya. Jadi kita bisa sekali berurutan S1, S2, S2-nya ya, kita simulasikan. Oke. Kita tekan pertama itu kita masukkan sumber arus garis sudah berwarna hijau. Bila kita tekan S1 ya, maka kontaktor 1 ini akan bekerja dan dengan adanya lampu indikator L1 yang menyala ya. Kemudian kita tekan kembali berurutan S2. Dengan kita tekan S2, maka kontaktor K2 ini bekerja dan ditandai dengan lampu indikator L2 menyala. Jadi kita mengerjakannya secara berurutan ya. Artinya kita menghidupkannya satu persatu sehingga motor ini bisa bekerja secara berurutan dan sama-sama
bekerja. Ya. Yang kita tekan, untuk mematikannya kita tekan SO atau tombol stop. Maka setelah kita stop akan mati total. Dengan ditandanya dengan lampu indikator yang padam ya. Oke. Ini Bapak sudah mengerti ya, secara bekerja secara berurutan. Kemudian di sini ada rangkaian sistem pengendali motor bekerja forward atau reverse atau maju mundur atau biasanya kiri kanan ya, itu dia. Apa yang dimaksud dengan sistem pengendali motor bekerja forward reverse? Siapa yang tahu? Ayo, Pak. Ya, silakan. Prinsip kerja rangkaian pengendali motor forward reverse adalah saat tombol on kanan ditekan, motor berputar ke kanan. Sedang saat tombol on kiri ditekan, maka motor berputar ke kiri. Ya. Terus. Kita simulasikan ya. Oke. Kita masukkan ke sistem rangkaian ini, ada arus yang sudah masuk ya, atau L atau line. Kemudian pada sistem 3 fasa ini ada garis yang berwarna merah, kuning, dan hitam. Jadi berarti ada fasa R, S, T. Nah, di sini ada kita memakai 2 kontaktor ya. 2 kontaktor K1 dan K2. Oke. Jadi apabila kita tekan S1, kita on kan, maka kontaktor 1 akan bekerja ya, ditandai dengan adanya lampu L1 yang menyala. Ini ada kontak bantu K1 yang akan menghidupkan lampu. Nah, di sini kita lihat pada rangkaian utama, ini putaran motor ini searah jarum jam. Putar kanan ya. Kanan. Setelah itu kita akan membalik putarannya. Akan kembali tombol stop. Motor akan berhenti. Ya. Setelah berhenti, kita tekan S2 atau tombol on 2. Oke. Dengan bekerjanya kontaktor 2 ini, maka kontaktor 2 bekerja ditandai dengan lampu indikator L2 menyala. Ini ada penguncinya daripada lampu K2, kontak bantu K2. Kemudian karena K2 bekerja, motor akan membalik putaran yang tadinya dari kanan ke kiri, sekarang dari kiri ke kanan atau berlawanan dengan arah jarum jam ya. Jadi rangkaian ini namanya rangkaian membalik putaran motor secara tidak langsung. Kenapa tidak langsung? Karena kita menekan tombol off terdahulu untuk membalik putaran ya. Jadi untuk kita memberhentikan, kita tekan tombol stop ya. Kemudian ada yang namanya rangkaian start delta. Oke. Ini dia rangkaian start delta. Apa maksud dengan sistem pengendali motor start delta? Apa maksudnya ini? Siapa yang tahu? Coba. Ya, silakan. Rangkaian star delta atau bintang segitiga adalah salah satu sistem starter elektromotor 3 fasa yang bertujuan untuk menimilkan lonjakan arus yang terjadi saat elektromotor dioperasikan atau starting. Dapat menggunakan star delta, metode pengendalian motor listrik star delta mengkombinasikan dua hubungan tersebut secara berurutan. Pengendali motor listrik dengan star delta banyak digunakan untuk menjalankan motor induksi motor sangkar yang mempunyai daya di atas 5 kW atau sekitar 7 HP, Pak. Ya. Jadi biasanya untuk sistem pengendali motor start delta ini biasanya motornya motor besar ya. 7 PK atau 7 HP. 1 PK itu 1 HP itu 746 watt. Bayangkan aja 746 dikali 7 ya. Jadi kurang 5000 watt ya. Jadi fungsi start delta-nya adalah untuk meminimalkan arus start yang besar pada saat motor berputar. Ya. Jadi kita simulasikan. Di sini ada rangkaian start delta.
ada K1, ada timer, ada K2, ada K3. Nah, jadi sini ada lampu-lampu indikatornya juga ya. Kita perhatikan. Jadi di sini K1 sebagai kontaktor utama, sedangkan K2 ini di sini pada rangkaian utama ada untuk menghubungkan bintang. Sedangkan K3 pada rangkaian utama ada untuk menghubungkan deltanya. Oke. Simulasikan. Kita masukkan ke sumber arusnya, maka pasang ini ada 3 fasa RSD. Kita tekan tombol S1. Dengan bekerjanya tombol S1 ini, maka kontaktor 1 akan bekerja dan juga kontaktor juga K2 ini bekerja. Dengan bekerjanya K1 dan K2 ini, maka motor akan terhubung bintang ya. Jadi K1 dan K2 ini bekerja terhubung bintang. Jadi putaran motor ini masih lambat, artinya belum normal. Tujuannya apa? Kita untuk memperkecil arus motor yang besar. Kemudian di sini ada timer T1. Setelah putaran motor sudah mendekati normal, ini kita bisa nyetel ya. Berapa lama kita menginginkan putaran motor ini supaya arus startnya tidak terlalu tinggi. Setelah beberapa detik, timer akan bekerja. Dengan bekerjanya ini, maka akan menggerakkan kontak-kontak daripada timer ini dan kontak-kontak daripada kontaktor. Maka bekerjanya dengan timer ini, rangkaian pertama sudah berganti dari bintang ke delta. Berarti kontaktor 1 dan kontaktor 3 yang bekerja. Maka putaran motor sini akan mendekati normal dan normal sesuai dengan putaran yang kita inginkan ya. Itu dia. Tadi lagi dengan adanya lampu indikator yang ada di panel LY, lampu bintang dan lampu segitiga. Itu lampu delta warna merah dan warna kuning ini. Ya. Jadi sistem pengendali motor listrik serta delta ini digunakan apabila kita menggunakan motor-motor yang berkapasitas besar ya. Oke, setelah ini mudah-mudahan kalian memahaminya, sistem-sistem rangkaiannya. Kita berharap kalian mengerti setelah melihat rangkaian contoh-contoh rangkaian serta delta di sini. Oke, Bapak harapkan ini semua jelas. Coba sesuai dengan tujuan tadi, Bapak harapkan kalian nanti dapat mempresentasikan apa yang kalian rancang ya. Oke, coba harapkan kepada Sandi itu dapat mempresentasikan rangkaiannya ya, gambar rangkaiannya. Silakan Sandi, coba silakan. Saat push button start ditekan, arus akan mengalir dari fasa L1 menuju ke koil dan mengaktifkannya. Kontak bantu kontaktor magnetik nomor 13 dan 14 berfungsi sebagai pengunci saat kontaktor aktif dan menghidupkan lampu indikator hijau. Saat koil teraliri arus listrik, maka kontak-kontak utama kontaktor magnetik yang ada dalam rangkaian daya akan menutup atau closed sehingga tegangan dari jala-jala akan masuk ke motor dan mengaktifkannya. Saat push button stop ditekan, maka arus yang mengalir ke koil kontaktor magnetik akan terputus dan memutus tegangan jala-jala ke motor. Motor berhenti bekerja dan lampu indikator hijau akan mati. Jika terjadi beban lebih pada motor, maka overload akan bekerja dan memutuskan tegangan motor dari jala-jala dan mengaktifkan lampu indikator merah. Saat push button emergency ditekan, maka akan memutuskan arus yang akan masuk ke rangkaian pengendali.
sehingga motor akan berhenti bekerja. Sudah Sandi? Coba. Ya, oke, terima kasih Sandi yang telah mempresentasikan tentang gambar rangkaian dol ya, kalau nggak salah tadi. Ya Sandi kan? Ya Pak. Iya, terima kasih Sandi. Bapak nengok kalian video kalian, coba buka video kalian ini, gambar kalian, wajah-wajah kalian ini. Jadi Bapak rekam jangan cuma Sandi aja yang bisa presentasikan, tapi kedepannya kalian semua harus bisa merancang gambar rangkaiannya ya, baik itu berurutan, bergantian, forward reverse atau start delta ya. Ya. Jadi materi belajar kita ini sudah selesai, Bapak harap kalian sudah memahaminya dan bisa mengaplikasikannya nanti waktu kita merangkai di bengkel ya. Hanya nanti mudah-mudahan pandemi ini dapat cepat berakhir dan kita bisa tatap muka ya. Dan berakhirnya materi Bapak ajarkan ini, mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan apapun ya, tetap menjaga kesehatan. Oke, karena udah berhubung karena sudah selesai materi kita, coba kepada Reja untuk bawakan doa penutup. Silakan Reja. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan percayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Reja yang telah mengucapkan doa penutup. Dan kalian jangan lalai atau jangan lupa bahwa materi-materi Bapak ajarkan yang terdahulu itu wajib kalian pelajarinya supaya kalian lebih paham lagi tentang namanya instalasi motor listrik. Dan kemudian minggu-minggu depan juga kita akan belajar tentang materi-materi yang lebih paham, lebih tajam lagi, lebih meningkat lagi ya dari pelajaran ini. Cukup sekian materi Bapak ajarkan pada hari ini ya. Bapak saya ini saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.